pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh Ina. Maju ke depan. Marilah teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan terima kasih kepada teman Ina. Silakan duduk. Sebelum kita masuk pembelajaran ketiga, Ibu akan bertanya sedikit mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bawang merah itu dikatakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Coba Ena yang menjawab. karena umbi akar yang menyimpan cadangan makanan dan memiliki siung yang berlapis-lapis. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Akarnya di dalam tanah, tetapi siumnya berlapis-lapis. Makanya disebut dengan umbi lapis. Ya, pisang itu berkembang biak dengan cara apa? Tunas. Iya, dengan cara Tunas. Tunas itu tumbuh di Dalam tanah. ya, di samping tumbuhan inangnya. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan kalian mengamati. Yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram secara tepat. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, peserta didik mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Ya, Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa kawin. iya, perkembangbiakan makhluk hidup tanpa kawin. Ada berapa macam perkembangbiakan vegetatif? Ada Hitung. umbi bakar, rizoma, umbi lapis, umbi akar, strawberry, tunas apertif, dan spora. Ya. Dari umbi batang itu seperti apa? Kentang, bengkuang, dan kujalan. Ya, sekarang kita lihat contoh sepertinya. Ini adalah kentang. Yang berikut nomor 2, rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal merupakan rimpangan di dalam batang dapat tumbuh dan menjalar pada tunas tumbuhan baru. Akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contohnya seperti apa akar tinggal yang kalian tahu? Jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Apa itu geragi? Coba, apa itu geragi? Tanaman yang tumbuh atau tumbuhan baru itu tumbuh pada akarnya ini. Kalau akarnya menjalar ke tanah sebelah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang contohnya seperti rumput. Sekarang yang kita lihat setiap hari dalam kehidupan kita adalah pisang. Ya. Pisang itu dia menjadi tumbuhan baru itu dari mana? Dari akar. Dari akar tunas yang berada di samping induknya. Ya. Yang berikut kita pelajari lagi tentang cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Tadi alami, sekarang buatan. Ya. Ada berapa macam perkembangbiakan vegetatif buatan? Ada Ya, yaitu yang pertama. campur, sedaus, meruduk, dan template atau kualitas. Saya minta saya punya anak STW untuk membacakan. Pada paragraf pertama, STW silakan. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia.
Singkong banyak digemari masyarakat karena beberapa faktor, di antaranya harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Singkong itu termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara umbi batang atau umbi akar. Umbi batang ya. Ya. Setelah mendengar penjelasan Ibu, kita menentukan ide pokok paragraf. Coba, saya minta kelompok 3. Ide pokok paragraf 1 Iya. adalah singkong merupakan makanan pokok di Indonesia. Iya. Sekarang kita diminta untuk membuka LKPD masing-masing. Coba, cepat. Kita kerjakan LKPD kita. Setelah itu, Ibu minta masing-masing kelompok memplenokan hasil diskusinya tadi di depan kelas. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama adalah gambar wortel. Wortel berkembang biak dengan umbi akar. Nama tanaman kentang, ubi jala. Cara perkembangbiakan umbi batang, bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Cara perkembangbiakan umbi lapis, wortel, lobak, dan singkong. Cara perkembangbiakan umbi akar, stroberi, arbai, antana. Cara antanan dan rumput, stelon. Cara perkembangbiakan stelon atau birahi. Manfaat dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, kentang, ubi jala sebagai bahan makanan, bawang putih, bawang merah, bawang bombay sebagai penyedap rasa, masakan dan obat-obatan. Wortel, lobak, dan singkong sebagai sayuran, bahan makanan dan karbohidrat. Kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusinya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Bapak, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, dari pagi sampai siang hari ini? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, tentang ya? Ya, selamat dalam hidup. Tentang apa yang kita pelajari tadi? Ya, perkembangbiakan vegetatif. Di situ ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Terus ada macam berikut, ada apa yang kedua? Ada 6 macam perkembangbiakan vegetatif. Ada 8 macam Perkembangbiakan vegetatif. Apa-apa saja? Yang pertama, Umbi batang, rhizoma tunggal, umbi lapis, umbi akar, satu lagi, tunas adventis, dan seorang. ya, itu termasuk dalam vegetatif alami. Vegetatif buatan apa saja? Perhatikan dalam buku. Vegetatif buatan apa saja? Cangkok, kita sebagai anak sekolah yang baik, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sip, benar ya? Ayo kita bangun, kita berdoa, mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Maka kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa Putra dan Kudus. Amin. Santa Maria dari Gunung Karmel, Doakanlah kami, karena Bapa dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Siap. Selamat